Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 15. Kevin saat ini masih rapat, tapi pikirannya sedang tak berada di sana. Tentu saja, dia sedang memikirkan istrinya, Irina. Irina sejak tadi menghubunginya melalui pesan singkat, mengabarkan tentang keadaannya. Padahal, biasanya Irina tak seperti itu. Lalu tadi, baru saja perempuan itu mengirimkan pesan singkatnya lagi. Irina, aku di kantormu, tapi kamu jangan buru-buru. Aku cuma mau nunggu di sini. Kita pergi belanja bareng ya. Atau kalau nggak sempat, kita pulang bareng aja. Sialan perempuan itu. Apa tujuannya membombardir dirinya dengan pesan-pesan sok manja seperti itu? Irina tak pernah memperlakukannya seperti itu. Ya, dulu sekali sebelum perempuan itu menikah dengan Max, Irina memang seringkali meminta bantuan padanya, dan Kevin selalu siap sedia membantunya. Namun setelah menikah dengan Max, hubungan mereka merenggang. Kevin tahu bahwa dirinya menjadi pria kedua untuk Irina setelah Max. Irina sudah pasti meminta bantuan Max saat-saat itu, karena perempuan itu hampir jarang menghubunginya. Kemudian setelah hubungan Irina dan Max mulai merenggang, Irina kembali menghubunginya, sesekali meminta bantuan, namun sudah tak seperti dulu. Kini, perempuan itu bersikap seperti perempuan manja, menghubunginya seakan-akan mencari perhatian padanya. Sial, apa tujuannya? Kevin memutuskan mematikan saja ponselnya. Dia tak ingin mendapatkan pesan-pesan seperti itu lagi dari Irina dan membuatnya berharap semakin banyak. Sialan perempuan itu. Ada masalah? Pertanyaan itu ditanyakan oleh Widya, partner kerjanya. Ah, tidak. Sampai di mana kita tadi? Tanya Kevin kemudian. Lalu, rapat santai itu pun kembali dilanjutkannya. Meski sebenarnya, perasaan dan pikiran Kevin masih jatuh pada sosok Irina. Hingga jam 5:30 sore, Kevin masih belum juga kembali. Irina membuka ponselnya, kemudian melihat pesan-pesannya. Apakah sudah dibaca Kevin atau belum? Nyatanya, pesan terakhir yang dibaca oleh Kevin adalah pesan saat dirinya mengatakan bahwa dirinya menunggu pria itu di kantornya. Pesan lain setelah itu tampak terkirim, tapi belum terbaca oleh pria itu. Irina, aku pesan makanan di sini. Boleh kan aku makan di ruanganmu? Irina, sofa kamu sangat nyaman. Aku jadi ngantuk. Irina, kamu balik jam berapa? Irina, kalau nanti kita beli baju bayi sekalian, apa kamu mau? Irina, kita makan malam di luar aja ya nanti. Mau? Irina, sudah jam 5, tapi santai saja. Mall bukanya sampai malam. Setelah pesan singkatnya setengah jam yang lalu, Irina memutuskan untuk tak mengirim pesan lagi. Mungkin Kevin memang benar-benar sedang sibuk. Astaga, seharusnya dia tak mengganggu. Irina merasa sedih. Lalu dia memilih membaringkan tubuhnya di atas sofa Kevin. Mungkin dia akan tidur sebentar sembari menunggu kedatangan Kevin. Dan semoga saja pria itu segera kembali ke kantornya. Kevin baru saja selesai rapat. Dia menghidupkan kembali ponselnya dan pesan-pesan Irina mulai masuk kepadanya. Perempuan itu rupanya masih menunggu. Entah kenapa Kevin jadi merasa kasihan dengan Irina.
Apa kita tidak makan malam dulu sekalian? Tawar Widya. Maaf, aku sedang ada acara lain. Oh ya? Sayang sekali, ucap perempuan itu dengan nada kecewa. Kevin hanya tersenyum sebelum dia berpamitan meninggalkan area rapat. Lalu, dia memilih untuk segera menuju ke kantornya. Irina masih menunggunya, dan dia tak ingin membuat perempuan itu menunggu lebih lama lagi. Sial, lagi-lagi Kevin merasa dikalahkan kembali oleh sosok Irina. Sampai kapan hal ini akan berlangsung? Ketika Kevin sudah sampai di kantornya, dia berjalan cepat menuju ke ruangannya. Bahkan tak mempedulikan sekretaris pribadinya yang menunggunya dan akan membuka suaranya. Kevin memasuki ruang kerjanya mencari keberadaan Irina. Dan dia mendapati Irina sedang tidur pulas di atas sofanya sembari memeluk ponsel di dadanya. Kevin mendekat, duduk di hadapan Irina, lalu jemarinya tak kuasa untuk tak menyentuh pipi perempuan itu, mengusapnya lembut dengan penuh kasih sayang. Irina tidur begitu pulas, hingga perempuan ini hanya menggeliat karena ulahnya. Apa dia sangat lelah? Tanya Kevin dalam hati. Kevin meraih ponsel Irina, membuka kunci layarnya yang rupanya tak diberi pengaman apapun. Kemudian dia dihadapkan pada sebuah halaman chat antara dirinya dan Irina. Irina tampak sudah menulis tapi belum sempat dikirimkan kepadanya. Irina, kamu gak pulang kan? Aku di kantormu. Aku masih menunggu. Kevin tersenyum. Tampaknya Irina ketiduran sebelum sempat mengirimkan pesan itu padanya. Lalu tak sengaja terpencet huruf yang sama hingga menjadi seperti itu. Kevin menaruh ponsel Irina, lalu dia mulai membangunkan perempuan itu. Sebenarnya, bisa saja Kevin menggendong Irina pulang. Dia yakin jika Irina tak akan bangun. Lagi pula, sejak tadi yang dibahas Irina adalah bahwa perempuan ini ingin belanja dengannya. Jadi, dia akan menemani perempuan ini. Dia sudah cukup keterlaluan karena bersikap tak acuh pada Irina sepanjang hari ini. Tak ada salahnya jika kali ini dia kembali melunakkan hati untuk perempuan ini. Hei, bangun. Aku sudah selesai. Sesekali Kevin menggoyangkan tubuh Irina untuk membangunkan perempuan itu. Irina akhirnya membuka matanya. Dia cukup terkejut ketika mendapati Kevin yang sudah berada di hadapannya. Kamu sudah kembali? Sejak kapan? Tanya Irina yang segera duduk dan merapikan penampilannya. Astaga, apa rambutnya berantakan? Baru saja, hanya itu jawaban Kevin. Masih mau belanja? Tanya Kevin kemudian. Irina menganggukkan kepalanya. Entah perasaannya saja atau kini sikap Kevin berubah menjadi sedikit lebih manis, tak dingin seperti biasa-biasanya. Oke, sekarang ayo berangkat, biar gak kemalaman. Kevin bangkit, dan dia juga mengajak Irina bangkit. Kemudian keduanya mulai meninggalkan kantor Kevin menuju ke pusat perbelanjaan terdekat. Mereka akhirnya sampai di pusat perbelanjaan yang cukup dekat dengan kantor Kevin. Irina mengajak Kevin menuju ke sebuah butik. Kevin mengikutinya saja. Irina mulai memilih-milih pakaian hamil yang akan digunakan sehari-hari. Ini bagaimana? Tanyanya pada Kevin sembari membawa 2 buah baju yang dia tempelkan pada tubuhnya secara bergantian. Kevin mengangkat sebelah alisnya. Irina sedang meminta pendapatnya. Kenapa?
Bagus dua-duanya. Kevin tak bohong. Irina memang memiliki tubuh proporsional yang akan selalu tampak menawan saat perempuan itu menggunakan pakaian apapun. Bahkan saat hamil seperti ini saja, Irina tetap terlihat indah dan menawan di mata Kevin. Ya sudah, aku ambil dua-duanya. Yang ini bagaimana? Tanya Irina kemudian. Kevin kembali menatap Irina. Irina seakan-akan berperan sebagai seorang istri manja yang sedang mencari perhatian suaminya. Kenapa Irina memerankan akting seperti itu? Bagus juga. Kevin lagi-lagi menjawab pendek. Dia tak terbiasa dengan sikap Irina yang tampak manja terhadapnya. Oke, aku ambil juga. Kemudian Irina memilih-milih pakaian lagi dan kembali bertanya pada Kevin. Seperti itu terus hingga dirasa dia sudah cukup memilih banyak pakaian hamil untuk dia gunakan. Setelah membayar, Irina mengajak Kevin menuju ke sebuah toko lain yang letaknya tak jauh dari toko pertama. Itu adalah toko perlengkapan bayi. Irina tampak berbinar melihatnya. Dia bahkan tak sadar jika sudah menarik lengan Kevin memasuki toko tersebut. Ini pertama kalinya aku beliin perlengkapan dia, ucap Irina sembari mengusap perutnya. Irina menuju ke sebuah tempat yang memajang perlengkapan bayi laki-laki. Bayinya adalah laki-laki, jadi dia hanya akan berbelanja kebutuhan bayi laki-laki saja. Kevin sendiri hanya mengamati saja ketika Irina mulai memilih-milih baju bayi. Dia melihat Irina yang tampak berbeda hari ini. Lebih ceria dan tampak lebih penuh harapan. Apa Irina benar-benar menyayangi dan menantikan bayinya? Kevin menghela napas panjang. Dia mengamati barang-barang di sekitarnya, lalu terpaku pada sebuah barang yang tampak menarik hatinya. Itu adalah sepasang kaos kaki kecil berwarna biru yang sangat lucu. Pasalnya, di kaos kaki tersebut terdapat boneka kepala singa. Kevin meraih sepasang kaos kaki tersebut lalu mengamatinya. "Kamu suka sama kaos kaki itu?" tanya Irina kemudian pada Kevin. Kevin bingung. Dia menatap Irina dan tak tahu harus menjawab apa. Irina tersenyum dan meraih kaos kaki tersebut, lalu menaruhnya di ranjang belanjaannya. "Sini, dibeli saja. Anggap saja ini hadiah pertama dari Papa." "Papa?" Dengan spontan Kevin menanyakan kata itu. "Iya, kamu mau dipanggil dengan panggilan lain?" tanya Irina kemudian. Kevin tak menjawab. Dia hanya bingung dengan perasaannya sendiri. Jantungnya berdebar-debar sulit dikendalikan. Sikap Irina yang manja terhadapnya seperti ini membuat Kevin tak bisa lepas dari perempuan ini. Kenapa Irina bersikap seperti ini padanya? Dan kenapa juga dia menjadi gelisah ketika Irina bersikap seperti ini padanya? Bukankah seharusnya dia senang? Bersambung, nantikan episode 16-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.